pada saat kita memberikan pertolongan ya udah, orang itu mau nanggapin dengan baik ya puji Tuhan ya. Kalau orang itu yang seperti Anda bilang malah menodong, ya udah, kita nggak bisa apa-apa, itu urusannya dia dengan Tuhan ya. Karena kita nggak bisa kita tidak bisa memaksa orang untuk harus berterima kasih ke kami, harus mengucap syukur, nggak bisa, karena itu berbicara motivasi hati orang tersebut ya. Dan saya nggak punya duit, nggak punya uang untuk berobat seperti itu ya, dan juga nggak tahu sakit saya apa seperti itu, seakan-akan kalau menurut saya cuma tinggal tunggu waktu. Dan pada saat itu, pada saat pertolongan itu datang, saya merasakan begitu sukacita banget seperti itu, mendapat pertolongan, dan saya tahu itu pertolongan dari Tuhan ya. Kalau dengan bekerja gampang kita mengumpulkan tabungan ya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama gitu ya. Jadi pada saat sudah stabil ya udah berhenti dan bersama-sama suami gitu ya untuk bekerja. Dan waktu itu kan kita juga menampung orang-orang hamil di luar nikah yang rata-rata juga anak-anak perempuan ya. Jadi kalau cuma suami saya ngurus, kayaknya juga secara etika lebih baik ada sayanya yang bisa membantu beliau seperti itu. Shalom dan selamat malam sahabat podcast Curhat bersama New Life. Kembali lagi podcast Curhat bersama New Life dengan tema-tema yang update terus, yang viral-viral yang kami bahas, tetapi tetap memberikan nilai-nilai yang bermakna, yang tentunya boleh mengubahkan kehidupan kita supaya menjadi semakin lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini dengan tema juga yang lagi viral di mana-mana nih, ditolong tapi malah ditodong. Nah, gimana sih? Ya, kita mungkin lagi denger nih banyak kasus yang beredar gitu ya. Orang yang ditolong tapi merasa tersakiti gitu ya. Si penolongnya pun merasa ditodong gitu ya. Atau banyak hal lagi gitu, nanti akan kita bahas yang bersama narasumber, tapi ternyata bukan hanya di Ono saja, tetapi di sini bahkan di mana-mana juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Dan kita akan kupas tuntas pada malam hari ini bersama seorang narasumber yang memiliki hati yang luar biasa, yang tentunya juga suka menolong banyak orang. Tapi pernah gak sih narasumber ini ketika menolong merasa ditodong? Nah, kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, dan selamat malam sahabat podcast Curhat bersama New Life. Gimana kabarnya Ibu? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Oh, luar biasa. Iya, harus. Nah Bu, kan kalau misalnya di kota Batam nih ya, Ibu udah terkenal nih suka nolong orang yang hancur hati gitu ya. Mungkin orang-orang yang butuh pertolongan, yang hamil di luar nikah. Mungkin kalau di luar sana nih Bu, lagi beredar kabar yang orang yang ditolong tapi malah nodong gitu ya. Orang yang ditolong tapi merasa ketika udah ditolong dia merasa tersakiti nih Bu. Nah, tapi kita nggak akan membahas hal yang di luar sana gitu ya. Kita akan membahas dari Ibu sendiri ini sebagai interogasi nih yang bernaung di bawah yayasan juga ya Bu, Yayasan New Life Indonesia. Sudah saya dengar banyak juga menolong orang gitu ya, menyekolahkan anak-anak gitu ya, ada yang sampai lulus SMA, bahkan ada juga yang dikuliahkan gitu ya Bu. Pernah nggak Bu dari pengalaman tersebut gitu, ada orang yang ditolong tapi malah kayak nodong, malah dia merasa udah ditolong tapi merasa tersakiti, atau malah udah ditolong tapi nyerang gitu? Gimana? Ya, selama beberapa tahun ini ya, mau 14 tahun ya, ya, memang tidak semua perbuatan baik kita itu feedbacknya baik ke kita. Ya seperti Anda bilang, ditolong malah ditodong, itu bukan hal yang tidak pernah terjadi, dan beberapa kali terjadi gitu ya. Kita sudah melakukan perbuatan baik, tapi sesungguhnya gini, pada saat kita melakukan perbuatan baik, memang di benak kami tidak menginginkan dibalas apa-apa
apa-apa. Untuk New Life, pada saat New Life kan visinya adalah membawa orang mendapat hidup yang baru ya, ada satu perubahan hidup seperti itu ya. Pada saat seseorang itu bertobat dan memperoleh hidup yang baru, itu cukup buat setiap kami, tidak perlu dibalas apa-apa. Tapi pada saat kita melakukan perbuatan baik, ternyata setiap orang yang menerima perbuatan baik itu belum tentu mereka menerima dengan baik ya. Seperti malahan jadinya di luar sana dikata-katain yang bertolak belakang seperti itu. Nah, jadi nggak pernah, ada beberapa kasus memang terjadi seperti itu. Ya, jadi ya dari sana saya melihat bahwa pada saat kita memberikan pertolongan, ya udah, orang itu mau nanggapin dengan baik ya puji Tuhan ya. Kalau orang itu yang seperti Anda bilang malah menodong, ya udah, kita nggak bisa apa-apa, itu urusannya dia dengan Tuhan ya. Karena kita nggak bisa kita tidak bisa memaksa orang untuk harus berterima kasih ke kami, harus mengucap syukur, nggak bisa, karena itu berbicara motivasi hati orang tersebut ya. Kalau orang tuh merasa ini adalah anugerah Tuhan dan dia bisa mengucap syukur, ya puji Tuhan ya buat setiap kita pengurus yang di yayasannya. Tapi kalau orang tersebut masih belum bisa mengucap syukur, malah ngerasa kurang, kita juga nggak bisa apa-apa. Dan kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Ya, kita sudah menolong tapi dia merasa belum sesuai mungkin ya dengan harapan, dan dia ngerasa masih kurang, ya udah, kita kan bisa menolong semampunya kita karena seperti itu. Dan memang beberapa kali ya seperti itulah. Dan kalau saya pribadi sih, ngapain sih kita perpanjang ya, kalau diperpanjang malah menimbulkan masalah seperti itu. Ya udah, yang penting kita tahu apa yang kita lakukan benar. Dia orang mau berpikir A, B, C, D sampai berpikir yang nggak baik pun tentang kami, ya udahlah, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita menolong, kita punya motivasi hati yang benar. Jadi waktu menolong tulus-tulus saja ya Bu, walaupun mungkin ada tetesan air mata, sakit hati, duka, kadang gemes gitu ya. Waduh, orang ini kok seperti dalam tanda kutip kok nggak tahu diri seperti itu ya. Kita sudah berusaha membantu, berusaha memikirkan biar dia bisa hidup lebih baik, biar hidupnya bisa diubahkan menjadi berkat bagi banyak. Itu aja yang menjadi kerinduan, dan kami kan tidak meminta untuk harus membayar, membalas, nanti akan mencicil segitu kan. Semua biaya itu tidak ada. Tapi kalau orang tersebut ya seperti ya kalau orang bilang nggak tahu berterima kasih, nggak usah terima kasih sama kami, terima kasih ke Tuhan aja. Kok ada orang yang nggak punya etika seperti itu, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mendoakan biarlah Roh Kudus yang menjamah, mengubahkan seperti itu. Tidak semua yang happy ending, tidak semua happy ending. Meskipun kami pengennya happy ending, mereka bisa memperoleh hidup yang baru, bisa survive, bisa bersaing di marketplace, bisa bekerja, tetapi mereka nggak ngerti apa yang jadi kerinduan kami, kayak gitu. Tapi juga ada beberapa yang happy ending ya, puji Tuhan seperti itu. Dan semua saya percaya berbicara hati ya, pada saat seseorang punya hati gitu untuk berubah, seorang punya hati untuk hidup dalam kebenaran firman, pasti perubahan itu akan terjadi dalam hidup orang itu. Luar biasa sekali. Tapi dulu Bu, sebelum memulai pelayanan ini, ibu beserta suami kan bekerja ya Bu ya. Iya. Terus akhirnya sampai memutuskan untuk membuka pelayanan seperti ini, maksudnya membuka pelayanan yang menolong orang, menampung wanita yang hamil di luar nikah gitu, menyekolahkan anak-anak yang nggak bersekolah gitu, sampai akhirnya memutuskan bekerja. Itu bagaimana Bu, sampai akhirnya kok bisa gitu ditinggalkan semua hal-hal yang dunia? Iya, pada awalnya kan kita namanya hidup ya, bukan hidup kita dikendalikan uang, tapi kita hidup juga butuh dana gitu kan. Sementara saya juga punya anak gitu ya, pelayanan juga butuh dana seperti itu ya. Jadi saya izin sama suami saya untuk bekerja, jadi kami sama-sama bekerja. Nah, at least cuma almarhum suami bilang boleh bekerja untuk masa transisi seperti itu ya. Dimana kalau kehidupan kami sudah stabil, anggaplah cukup makan, anak-anak bisa sekolah, apalagi sih yang menjadi keinginan kami seperti itu. Ya udah, jadi at least saya bekerja gitu ya untuk bisa membiayai, meskipun itu masih kurang seperti, tapi puji Tuhan ya, itu karena kemurahan Tuhan ya bisa bekerja dari sekian tahun ya, sudah nggak bekerja ya, mau bekerja lagi seperti itu. Dan memang saya komit sama suami ya, bekerja untuk cuma masa transisi. Setelah masa transisi selesai saya harus berhenti, karena bekerja bukan untuk karir ya, tapi bekerja untuk masa transisi, untuk
pelayanan bisa berlanjut. Dan saya tahu bahwa pelayanan berjalan bukan karena saya bekerja, tidak. Nah, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang ngatur. Kalau pada saat kita memulai, kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau ya, Tuhan itu pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat seperti itu. Dan saya juga merasa pada saat saya mulai bekerja itu dimudahkan gitu ya. Nah, pada saat saya sudah di rumah 7 tahun dan tidak bekerja, kok tiba-tiba bisa dapat kerjaan tanpa tes. Kalau tes itu nggak mungkin saya bisa diterima karena udah lama banget. Dan dulu saya bekerja sebagai accounting. Nah, accounting kan banyak rumus-rumus, banyak jurnal, cara-cara yang harus dihafal seperti dan saya banyak lupa. Dan saya tahu itu kemurahan Tuhan, saya bisa diterima dan semua saya percaya itu rancangan Tuhan sampai masa transisi sudah selesai, minimal keuangannya bisa stabil gitu, anak-anak bisa sekolah, bisa makan seperti itu ya. Ya udah saya berhenti. Memang kami tahu bahwa hidup kami untuk melayani seperti itu. Kami datang ke Batam bukan untuk mengumpulkan lumbung-lumbungnya kami, tapi kami datang sesuai dengan panggilan Tuhan ya. Jadi sebelumnya kami tinggal di Surabaya dan kami datang ke Batam hanya untuk panggilan, memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Sehingga kami tahu bahwa esensi kami datang ke Batam itu bukan untuk mengumpulkan lumbung, tapi untuk melayani. Jadi pada saat semua bisa anak-anak bisa sekolah, itu kan menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua. Apa sih yang harus kami cari? Mungkin kalau dengan bekerja gampang kita mengumpulkan tabungan ya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama gitu ya. Nah, jadi pada saat sudah stabil ya udah berhenti dan bersama-sama suami gitu ya untuk bekerja. Dan waktu itu kan kita juga menampung orang-orang hamil di luar nikah yang rata-rata juga anak-anak perempuan ya. Nah, jadi kalau cuma suami saya ngurus kayaknya juga secara etika lebih baik ada sayanya yang bisa membantu beliau seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya udah kita stabil. Itu bukan berarti kita berkelimpahan, enggak. Yang penting cukup makan, anak-anak sudah bisa sekolah, ya udah kita berhenti. Dan saya cuma percaya pada saat kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, caranya Tuhan kok. Walau memang waktunya sudah selesai, sekolah saya sudah selesai untuk bekerja, setelah itu nanti caranya Tuhan yang mengatur, yang membuat sampai saat ini anak-anak bisa sekolah, bisa makan. Itu pun karena anugerah Tuhan seperti itu. Nah, jadi itu yang mendasarin untuk bisa stop karena kerja bentuk harial gitulah untuk masa transisi. Luar biasa. Nah, kalau bicara soal yayasan, Bu, katanya nih kalau yang namanya yayasan itu duitnya banyak nih, donaturnya di mana-mana, dari luar negeri, dari mana, makanya bisa bertahan. Nah, kalau Yayasan New Life Indonesia sendiri nih, Bu, sampai bisa mengkuliahkan gitu ya, sampai bisa menyekolahkan anak, bahkan bisa gitu ya membantu wanita-wanita yang hamil di luar nikah, melahirkan gitu. Dananya dari mana sih katanya? Kok bisa sampai banyak uangnya, bahkan bertahan selama 14 tahun? Iya, dananya itu dari Tuhan. Dari Tuhan itu terus terang, dan bukan karena kami, bukan karena pengurus, bukan karena kami yang punya banyak dana, enggak, itu murni dari Tuhan. Jadi makanya saya katakan kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, ada caranya Tuhan untuk memberkati kita. Tapi yang perlu kita underline adalah kita berjalan dalam rancangannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, bukan dengan kehendak kita ya. Jadi kalau dana dari New Life selama ini kami nggak punya sponsor tetap dari luar negeri, nggak ada sama sekali. Nah, jadi itu murni dari, karena New Life ada gereja gitu ya, ada gerejanya, kami ada satu alokasi dana persembahan untuk misi. Nah, dari sanalah keluarga New Life yang rindu, yang digerakkan untuk memberkati misi seperti itu, bisa memasukkan berkat itu di persembahan misi, dan itu dipakai seperti itu ya, untuk membiayai. Dan ada aja caranya Tuhan yang begitu ajaib, yang memberkati ya. Pada saat kita butuh, kok ada orang-orang yang digerakkan untuk memberkati, dan semua bisa berjalan. Maka sampai hari ini dan sampai detik ini kalau bisa berjalan, itu murni karena Tuhan yang memberkati, bukan karena kami ya gitu ya. Dan selama ini 14 tahun puji Tuhan, kami biasa mengadakan seperti aktivitas kegiatan itu sesuai dengan dana yang ada gitu ya. Nah, jadi puji Tuhan selama 14 tahun kami tidak pernah membuat proposal satu kali pun. Jadi dari dulu komitmen kami bahwa kalau kami mau bikin acara, kalau uang kami mau bikin acara, uangnya cuma 2 juta, ya udah kami akan mencukupkan dengan 2 juta itulah akan kami kelola untuk bisa buat acara. Yang sederhana ya udah. Kalau mestinya harus berapa 5 juta, ya udah kalau memang kurang 3 juta
juta ya enggak, kita akan atur acaranya sesuai dengan dana yang ada 2 juta seperti itu, sehingga selama ini berjalan semuanya sesuai dengan dana yang ada. Nggak pernah kami buat proposal, karena saya percaya bahwa jika kehendak Tuhan, nanti Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk memberkati, untuk membantu seperti itu. Dan saya begitu melihat ya betapa luar biasa cara kerja Tuhan untuk Yayasan New Life seperti itu kan. Kita menampung orang hamil di luar nikah seperti itu ya, dan tidak semua mereka yang hamil itu bisa lahiran normal ya. Ada juga yang harus lahir sesar seperti itu ya. Ada juga yang harus menyediakan biaya. Kalau sesar kan bukan cuma 1-2 juta ya, biaya kan besar banget gitu kan. Dulu waktu musim lagi melahirkan sesar itu kan belum ada BPJS ya. Itu jadi beban banget ya bagi kami gitu yang mengurusin pada saat ada yang mau melahirkan gitu ya. Kadang-kadang rencana manusia ya udah apa yang ada pada waktu itu pada kami gitu ya, pada saya sama suami itu ya mau kami jual lah untuk menutupin biaya gitu ya. Tapi ya waktu itu terus terang kami ada mobil gitu kan yang mau saya jual gitu ya, karena pas ada yang melahirkan dan dana di yayasan itu nol, nggak ada dana sama sekali. Sementara kalau melahirkan kan butuh dana seperti itu, padahal saya sudah minta diskon sama dokter yang akan operasi. Saya bilang saya juga membantu dok, boleh nggak dipotong seperti itu lah. Malah saya diberi jawaban kasih aja anaknya itu ke kami, jadi ibu tidak perlu membayar biaya operasi. Waduh, saya malah ditawarin seperti itu ya kan, disuruh ngasih ke anak bayi itu. Nah kalau di New Life bayi-bayi yang dilahirkan itu tidak untuk diberikan ke orang, jadi mama ibu yang melahirkan itu yang harus menjaga merawat anak itu adalah perjanjian di awal pada saat tinggal di New Life. Jadi bayi yang dilahirkan akan dijaga, dirawat oleh ibu itu sendiri, tidak untuk diberikan orang. Jadi puji Tuhan pada saat itu saya ditawarin, ibu kasihkan aja saya bayinya, banyak kok pasangan yang mau, jadi nanti ibu juga dapat duit, biaya operasi juga ditutupin seperti itu kan, diuntungkan daripada ibu bingung biayanya gitu ya. Tapi itu luar biasanya cara kerja Tuhan. Pada saat pikiran manusia cuma terbatas, saya cuma punya mobil ya udah saya jual mobil biar untuk nutupin biaya gitu, pikirannya kami ya, saya sama suami. Ternyata di waktu-waktu yang mepet gitu Tuhan mendatangkan orang-orang untuk memberkati. Dibilang ini ibu biaya untuk membantu biaya operasi anak ini seperti itu. Itu cara kerja Tuhan. Dari sana itu bukan 1 kali 2 kali, beberapa kali gitu ya. Termasuk yang mau kuliah, mau bayar seperti itu. Dan dana kami kosong karena nggak mungkin. Kalau mungkin saya bikin persembahan mungkin aja bisa aja jemaat memberkati. Tapi bukan gitu caranya ya. Biarlah kita memberi itu dengan sukacita karena. Nah pada saat itu berapa kali mobil itu mau saya jual demi biaya. Tapi ya luar biasanya ada cara Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Sampai hari ini pelayanan tetap berjalan. Jadi tidak ada donatur yang setiap bulan, enggak. Jadi murni dari keluarga New Life yang memberikan persembahan untuk misi itu tetap berjalan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkannya keluarga New Life untuk memberkati. Makanya pelayanan ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan yang mau, pasti Tuhan yang memampukan juga ya Bu ya. Benar. Karena yang atur gitu. Betul. Karena di luar sana banyak juga orang yang berpikir kalau misalnya mau buka pelayanan atau mau buka usaha harus ada modalnya dulu baru bisa bergerak gitu ya. Kami selama ini cuma bergerak dengan hati, nggak ada modal sama sekali gitu ya, bergerak dengan hati. Tapi Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang luar biasa punya hati yang sama. Untuk kami juga saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Jadi bukan jadi awal-awal juga kami juga nggak punya tempat, nggak punya dana, cuma punya kerinduan hanya karena panggilan yang menggerakkan seperti itu. Kalau dari pelayanan sendiri yang telah Ibu lakukan, kerinduan terbesar Ibu apa sih? Mau menampung, mau merawat, membina gitu orang-orang yang Ibu sendiri nggak ada hubungan keluarga, misalnya orang asing gitu ya, maksudnya yang mereka datang membutuhkan pertolongan, kerinduan terbesarnya sendiri. Ya karena saya pernah dalam satu posisi yang saya punya masalah yang besar banget ya pada saat saya sakit gitu ya, dan saya nggak punya duit, nggak punya uang untuk berobat seperti itu ya, dan juga nggak tahu sakit saya apa seperti itu. Seakan-akan kalau menurut saya cuma tinggal tunggu waktu. Dan pada saat pertolongan itu datang, saya merasakan begitu sukacita banget seperti itu mendapat pertolongan, dan saya tahu itu pertolongan dari Tuhan ya. Sehingga saya cuma pengen punya kerinduan bahwa
bukan saya aja yang menerima pertolongan itu. Saya ingin banyak orang gitu ya, melalui kehidupan kami yang singkat ya. Karena kehidupan kita singkat ya. Apa sih yang kita cari gitu ya? Kehidupan singkat bisa kita pakai untuk berdampak bagi banyak orang. Cuma punya kerinduan dan berdampak itu berbicara membawa perubahan ya bagi banyak orang, tentunya perubahan hidup ya, dari yang dulu mungkin nggak hidup yang terbuang, hidup yang kotor, yang nggak punya masa depan, yang mungkin sudah putus asa, sudah nyerah. Pada saat Tuhan datang gitu ya, kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Kita kan sebagai alat doang ya, memperkenalkan Yesus kepada mereka dan mereka bisa diubahkan, dan kehidupan mereka pun diubahkan, dipulihkan, dan kehidupan mereka bisa dipakai untuk berdampak kepada orang lain. Begitu indahnya gitu ya. Nah, hanya sesimpel itu sih. Nah, saya cuma ngerasa hidup singkat kita pakai gitu waktu kita baik-baik untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena setiap orang yang diciptakan Tuhan bukan untuk cuma lahir, besar, sekolah, menikah, punya anak, punya cucu, terus kembali gitu ya ke Tuhan. Bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana sih kita mengisi kehidupan yang sudah Tuhan percayakan untuk bisa menjadi berkat, bisa berdampak bagi banyak orang. Oh, luar biasa sekali. Nah, di tengah tadi apa yang telah Ibu lakukan gitu ya, menolong, membantu, ada pihak-pihak yang udah ditolong tapi masih nodong, masih nyerang nih Bu. Iya. Apa sih yang membuat Ibu tetap bertahan hingga saat ini, terus mau menolong dan membantu orang? Ya, kalau kita lihat manusianya, manusia kan musim-musiman ya, mut-mutan ya, makanya perbuatan baik kita pun belum tentu bisa diterima dengan baik ya kan, apalagi perbuatan yang nggak baik ya kan. Nah, jadi pada saat kita berusaha melakukan perbuatan baik, memang responnya ada yang nggak baik, malah ada yang merongrong dari belakang, mengata-ngatain. Saya cuma lihat bahwa cuma fokuskan pandangan saya, hati saya kepada Yesus, bahwa Dia sudah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan saya. Itu yang menjadi fokus saya, sehingga orang mau merongrong lah, orang mau fitnah, orang mau kata-katain sudah nggak jadi hitungan bagi saya pribadi ya. Karena kalau saya fokus kepada mereka, nggak mungkin bisa bertahan seperti ini. Buat apa ya kan? Capek fisik, capek hati, seperti itu kan. Ngurusin seperti kan capek fisik, capek hati ya. Capek fisik masih bisa beristirahat. Kalau namanya capek hati, kayaknya aduh ngapain sih kita buang semuanya, buang tenaga, buang pikiran ya. Tapi pada saat kita berfokus pada Kristus, bahwa Dia sudah melakukan yang terbaik, mengorbankan dirinya buat saya, seperti itu ya. Sepertinya untuk membalas tuh nggak mungkin bisa saya lakukan dengan saya yang terbatas, hanya dengan menolong orang dengan semampu yang ada pada kami ya, dengan apa yang ada pada kami, itulah yang bisa kita lakukan. Karena apa? Kita hidupkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang kan, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada banyak orang. Meskipun seringkali keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita penginkan orang tuh semua berubah, semuanya jadinya baik. Nah, tidak semua seperti yang kami inginkan. Tapi saya percaya bahwa ada caranya Tuhan lah. Mungkin di New Life sekolah mereka udah selesai, mungkin nanti mereka akan to be continue di tempat lain yang membuat mereka bisa lebih indah lagi sesuai dengan rancangan Tuhan. Pada saat kita menabur, mungkin di New Life menabur kebaikan, hal yang seperti ini, menampung mereka, membina mereka. Nanti ada bagian-bagian yang menyiram, nanti ada juga yang menuai gitu. Nggak harus dituai di New Life seperti itu. Oh, luar biasa. Nah, kalau misalnya pada malam hari ini ada sahabat podcast yang mungkin sedang bergumul, putus harapan, hancur hati, mungkin ada yang sedang hamil di luar nikah, bingung ya, nggak tahu mesti berbuat apa gitu. Lalu misalnya mau menghubungi Ibu Ervi, misalnya ingin dibina atau mungkin ingin konsultasi, ada nggak Bu biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan pembinaan atau konseling? Untuk biaya nggak ada ya, free of charge. Gratis semua, bukan karena kami yang mampu, enggak, itu karena Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang menyediakan. Jadi untuk semua pelayanan itu gratis ya. Kalau memang ada yang mau konseling, mau ketemu, bisa nanti chat WA di nomornya New Life ya, 0819 081 74 kali 1 gitu ya. Kita bisa ketemu. Dan kenapa gratis? Seperti bukan berarti kami punya dana yang berlebihan, itu tidak ya. Dan saya melihat bahwa pada saat kami butuh, Tuhan menyediakan. Pada saat kami butuh,
Tuhan menyediakan itu aja. Jadi bagian kami percaya ya. Kenapa? Karena kami juga mendapatkan semuanya itu gratis ya. Kita kan udah mendapat semua itu gratis, kebaikan Tuhan juga kita tidak perlu bayar. Masa sih dengan seperti ini kita harus pasang tarif gitu ya, hanya untuk menolong orang lain ya. Sedangkan kebutuhan kita pun sudah Tuhan cukupkan gitu ya. Apa sih yang mau kita cari lagi ya dengan memasang tarif ya? Karena hidup kita itu sekarang bukan berbicara kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita ya. Maka dikatakan di firman, apapun yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina sekalipun, sebenarnya kan kita melakukannya untuk Tuhan ya. Pada saat kita konseling, kita membina orang-orang, memang orang-orang tersebut yang menerima perbuatan baik ya, Nak ya, orang itu yang menerima semua kebaikan. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita melakukannya untuk Tuhan ya. Itu kata firman kan. Jadi mari ya kita giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Upah kita kan bukan di sini, Nak. Di sini kan nggak nerima apa-apa. Tapi upahnya sebenarnya ada upah di dalam kekekalan. Ada tabungan nih buat setiap kita. Wah, luar biasa sekali. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya sahabat podcast mau konseling atau mau dibina gitu ya, free tadi Bu Ervi katakan, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau mungkin bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam ya. Nah Bu, masih banyak yang mau ditanyakan nih tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi kalau sahabat podcast masih mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti tim podcast Curhat Bersama New Life akan menjawab. Sebelum kita berakhir Bu, ada nggak quotes yang mau disampaikan nih kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life ini? Oke, hidup kita itu cuma sekali gitu ya, dan sesaat singkat banget ya. Jangan pernah merasa kita punya banyak waktu besok dan besok seperti itu ya. Jadi semasa hari ini, saat ini kita diberi hidup, kita beri kesempatan, kesehatan, dan kita dikasih waktu. Pakai semua kepercayaan yang sudah Tuhan kasih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Ervi buat nilai-nilainya. Sukses selalu dalam pelayanannya, dalam setiap aktivitasnya, Tuhan berkati ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang telah menyaksikan siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kalau sahabat podcast sedang merasa seorang diri, merasa hancur hati, ingin curhat, nah boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan percayalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya sahabat podcast, saksikan terus siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.